Tapi teman memang ya kembali lagi, karena dalam proses pemulihan itu kalau kita nggak milih teman, ya balik lagi. Makanya yang terbaik seperti yang saya pernah alami. Jangan lupa ya di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Atas tertangkapnya Tio Pakusadewo ini seperti apa sih Bang? Secara udah berkali-kali gitu, masih ketangkap juga. Yang diamati seperti apa? Jadi yang pertama kita ya merasa prihatin. Kalau nggak salah ini udah yang ketiga. Harusnya itu dia bertobat dan berobat itu saat yang kedua itu. Karena apa? Yang kedua itu kan sudah mukjizat buat dia. Karena waktu itu kan di sidang tuntutannya 5 tahun, bahkan didenda 800 juta rupiah. Ya, kondisinya mungkin hakim tahu ya, bahwa itu adalah barang bukti di bawah surat edaran Mahkamah Agung dan dia memang aktif narkoba, sehingga kondisinya adalah 10 bulan rehabilitasi. Nah, kalau kita lihat kenapa dia kambuh kembali, tatkala dia keluar rehabilitasi dari RSKU, itu ada penawaran dari Yakita, dari Yayasan Harapan Permata Hati Kita. Itu Bu Sri, Pak Tio, ayo ikut ke Yakita biar pulih bener, ya kan? Pak Tio-nya nggak mau, itu udah masa berlalu ya. Nah, kenapa dia kembali lagi tertangkap di tempat kos dia sendiri, ya, pakaiannya juga nggak lengkap, yang lengkap dari Polda pakai seragam Corona, ya kan, kok dasar banget. Nah, kalau kita lihat, nanti bisa ditambahkan Mapolres sama Komdesi. Memang orang yang ngakut itu tergantung moralnya aja. Jadi kalau sudah kena narkoba itu, kalau yang sudah akut, kenapa dia bisa kembali? Karena mentalnya, emosionalnya, spiritualnya itu dia nggak pulih, ya kan? Setelah direhab dari RSKU 10 bulan, belum tentu sembuh. Nah, setelah itu terputus. Nah ini, apalagi saya lihat dia hidupnya di kos-kosan sendiri, mungkin, ya kan? Banyak setan yang datang ya, mempengaruhi. Yang tadi itu saya katakan, mentalnya nggak kuat, emosional masih tinggi, spiritualnya dia kurang yakin, ya terkena lagi. Itulah narkoba. Karena narkoba itu orang yang pesakitan, ya kan? Orang yang mau sembuh, badannya yang tidak mau sembuh. Jadi ketagihan, itu namanya kecanduan. Nah, sekarang ya kita harapkan terutama pabrik itu yang mantan-mantan yang masih ada di luar, yang belum memang pulih 100%, udahlah nggak usah coba-coba, tinggal nunggu waktu Anda ketangkap. Karena kalau orang sudah make itu lupa diri, lupa suasana, ada bahasanya itu, bahasanya Om nanti. Jadi udah dianggap rutinitas. Nah, mungkin dia make ini di tempat kos sudah rutinitas. Ya, lama-lama kan kecium juga. Itu dari kami tentang Tio ya, lagi prihatin lah. Dia sudah sepuh, sudah senior, ya kan, sudah akut. Kok nggak mau bangkit lagi hidup yang bergairah gitu. Dan kami sesalkan dan ya sangat disayangkan. Itu dari aku. Mas Paulo biasanya tuh kalau kayak gitu bawaannya depresi tuh bagaimana sih Mas? Begini, jadi menyambung yang tadi disampaikan oleh Pak Sis selaku Ketum GPAN, Generasi Peduli Anti Narkoba. Memang kalau orang sudah semacam penyakit ya, kalau udah terjangkit, intinya tinggal itu aja. Kalau nggak mau berobat dan bertobat, nunggu waktu. Karena harus punya komitmen. Ya, setelah badannya disembuhkan melalui rehabilitasi, secara moral kita harus punya komitmen. Komitmennya nggak usah sama manusia, mau istri kayak mau keluarga kayak itu nggak menjamin. Komitmen sama Tuhan aja. Ya kan? Kalau sudah komitmen sama Tuhan masih juga dilanggar, itu ya berarti
sudah berani ambil konsekuensi, ya kan? Karena yang namanya penyalahguna atau pengguna itu nunggu waktu, itu bom waktu, nunggu waktu aja, pasti ketangkep. Karena tadi sudah saya sampaikan ke Pak Sis, Pak Ketum, yang namanya pemakai itu memang nggak gampang menyudahi itu semua. Selain punya komitmen, kemudian harus berani memutus mata rantai, ya, berani memutus mata rantai dengan segala peredaran yang ada. Kita bukan berarti harus pilih-pilih teman, tapi teman memang ya kembali lagi, karena dalam proses pemulihan itu kalau kita nggak milih teman, ya balik lagi. Makanya yang terbaik seperti yang saya pernah alami. Dulu begitu saya keluar kasus yang kedua itu, ternyata di sini kuncinya. Saya ambil itu kartu handphone, kartu saya buang, udah pakai kartu baru. Karena kalaupun toh kita nggak menghubungi, itu pasti kita dihubungi, gitu loh. Ini mata rantai ini seperti itu. Jadi sekali lagi saya kepengen sampaikan keprihatinan saya sebagai teman, apalagi Mas Tio ini sudah senior, ya. Sudah senior dan udah pernah ngalami proses yang seperti saya alami juga. Ini kalau tidak betul-betul berani ambil komitmen dengan Tuhan, kemudian berani merehabilitasi diri, ya, dengan sampai tuntas, ya balik lagi. Karena nggak gampang. Apalagi di situasi seperti ini ya. Ini banyak orang di rumah semua kan. Pasti para pemakai ini kan, ya nggak? Pasti pengen pakai udah dengan sendirinya itu. Kalau kita nggak mampu membentengi diri, udah. Ini hati-hati. Saya himbau kepada teman-teman yang masih menggunakan atau memakai di situasi yang sedang memprihatinkan bangsa ini. Kalau tidak kita sikapi dengan baik dan benar, malah ini jadi satu peluang yang mungkin dianggap paling aman karena nggak kemana-mana kan, ya kan, nggak kemana-mana, di rumah duduk manis, ya kan, tinggal pesen barang datang, udah duduk manis di rumah pakai, ya kan. Lah ciri khasnya kalau orang sudah terlibat di masalah penyalahgunaan narkoba itu pasti ceroboh, pasti masa bodoh, ya kan. Ya udah, berarti kan tinggal nunggu waktu aja. Lah, apa dalam situasi yang memprihatinkan seperti sekarang ini masih harus kita tambah lagi bangsa ini double prihatin, ya kan, dengan masalah narkoba yang tidak ada kesudahannya. Sedih saya bener kalau nggak malu nangis, saya nangis. Karena gimana ya, saya ngalamin sendiri beratnya ketika orang itu bermasalah dengan narkoba. Itu yang hancur bukan cuma kita, sama ini, ya kan? Ini mungkin ya 11-12 lah dengan musibah yang sekarang terjadi. Ya. Yang bermasalah bukan cuma diri kita sendiri, keluarga, ya. Maka saya bilang dari dulu kan, saya itu karena narkoba kehilangan keluarga, kehilangan pekerjaan, kehilangan kesempatan untuk bisa menjadi lebih baik di kehidupan kita ini. Ini bukan persoalan yang mudah. Maka saya katakan sekali lagi, ketika ada satu keluarga kita yang bermasalah dengan narkoba, jangan kita jauhi, rangkul. Kalau perlu kita beri pemahaman, kalau kita juga mungkin belum merasa paham, kita bawa, laporkan diri kita untuk bisa direhab. Kan ada tempat-tempat untuk melaporkan diri ya Pak ya. Untuk melaporkan diri bahwa saya ini sakit. Karena orang atau penyalahguna, beda yang kapasitasnya sudah bisnis ya, jual beli dan lain sebagainya. Kalau yang kapasitasnya sebagai penyalahguna atau pengguna, itu cuma satu tempatnya, merehabilitasi diri. Tanpa itu nggak akan pernah selesai. Persis ada upaya apa kemungkinan dari GPAN sendiri untuk ya setidaknya mungkin membantu memediasi Mas Tio untuk bisa Ya kita sesuai dengan visi misi GPAN ya, Generasi Peduli Anti Narkoba itu visinya kan yang satu, mencari, menemukan, mengajak sahabat-sahabat kita yang sudah kecemplung karena narkoba, ya dia penyalahguna pecandu, ayo bangkit. Melalui GPAN kita bantu rehabilitasi secara gratis. Bagaimana yang sudah terjerat kasus proses hukum,
Yang bisa kita bantu pemahaman. Nah, kalau dia memang penyalahguna, dia pecandu, ya aparat penyidik dudukan pada porsinya. Kalau dia kurir, dia pengedar, dia sindikat, dudukan pada porsinya. Nah, permasalahan kan satu, jangan nanti hukuman ini sebagai balas dendam. Yang pertama sudah, yang kedua sudah, kok nggak kapok-kapok ini. Ya udahlah, sekarang diberatinya, sekarang dipenjarakan. Itu nggak menyelesaikan masalah. Ya kan? Apapun seorang Tio itu ya pecandu akut. Ya, pengguna berat. Pengguna berat, ya kan. Ya, dari dulu memang begitu. Yang mungkin belum diberi kesempatan sama Tuhan untuk pulih. Ya sekarang yang ketiga. Ya, kemarin ada artis juga, ada tahanan kota. Sekarang mungkin tahanan kota yang direhab. Karena rehab itu kan hukuman, hanya tempatnya bukan di penjara. Apalagi kebijakan Menteri Hukum dan HAM udah sekarang ada 30.000 ya kan, narapidana yang dikembalikan ke rumahnya supaya dia steril dari yang datang musibah sekarang. Nah ini silakan proses hukum jalan, mungkin orangnya bisa direhab supaya dia bisa sembuh. Mas Jangan Desi lupa mungkin ya boleh di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.